Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1141. Saat ini, di Villa Elite Thompson, saat itu larut malam, dan Charlie dan istrinya sedang tidur nyenyak selimut masing-masing. Tiba-tiba ponsel Charlie berdering 2 kali. Khawatir suara telepon akan membangunkan istrinya yang tidur pulas, Charlie segera mengangkatnya. Ternyata ada 2 pesan masuk di WeChat. Saat ini sudah tengah malam. Tidak tahu siapa yang akan mengirim WeChat kepadanya pada pukul 12 malam ini. Tetapi dia menebak, pasti ada sesuatu yang penting. Jadi dia segera membuka kunci telepon dan ternyata pesan WeChat itu dari Albert. Tuan Wade, sesuatu terjadi di Gunung Golmin. Saya dan Liam sudah berada di depan pintu Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk keluar dan menemui kami. Charlie mengerutkan kening. Jika terjadi sesuatu di Gunung Golmin, itu membuktikan bahwa keluarga Webb memiliki gagasan lain tentang ayah dan anak keluarga Weaver. Jadi dia bangun dengan ringan dan turun ke pintu villa. Albert dan Liam berdiri di pintu dengan penuh hormat menunggu. Melihat betapa tegangnya mereka berdua, Charlie bertanya, "Apa yang terjadi?" Albert berkata, "Lebih dari setengah jam yang lalu, keluarga Webb mengirim orang ke Gunung Golmin. Kali ini, 16 orang. Charlie mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu, beritahu hasilnya secara langsung." Albert berkata dengan hormat, "Mereka mencoba membawa keluarga Weaver, ayah dan anak itu. Terjadi baku tembak. Orang-orang Liam dan saya membunuh 15 dari mereka. 1 berhasil melarikan diri." Charlie mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu kehilangan orang-orangmu?" Liam berkata, "Tuan Wade, saya kehilangan 3 orang saya, dan Albert kehilangan 1. Totalnya kami kehilangan 4 orang." Charlie bersenandung dan berkata, "Tidak apa-apa, secara keseluruhan kita masih menang." Albert mengangguk dan berkata, "Keluarga Webb belum menyerah setelah 2 kegagalan. Mereka mungkin segera memulai serangan skala penuh di Gunung Golmin. Saya dan Liam sudah mulai merekrut orang dan akan segera pergi ke Gunung Golmin. Saya khawatir keluarga Webb akan segera mengirim petarung terbaik." Charlie mengerutkan kening. "Petarung terbaik?" "Ya," Albert berkata. "Ada desas-desus bahwa lelaki tua dari keluarga Webb memiliki 8 raja surgawi. Mereka semuanya adalah petarung yang sangat kuat." Setelah itu, Albert berkata lagi, "Tuan Wade, orang-orang kita dapat berduka dengan orang biasa. Tetapi jika meninggal dengan ahli bela diri, mungkin kita akan mengalami kekalahan. Saya tidak keberatan kehilangan orang. Tapi saya khawatir ini akan mengganggu rencana Anda Tuan Wade. Jika mereka berhasil menyelamatkan ayah dan anak keluarga Weaver, saya tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri." Charlie tahu bahwa semua keluarga besar memiliki master super yang bekerja untuk mereka. Dalam ingatannya, keluarga Wade memiliki banyak keahlian ketika dia masih muda. Kekuatan para master ini jauh melampaui kemampuan orang biasa. Untuk keluarga super dengan aset triliunan, hanya master top sejati yang dapat melindungi keselamatan mereka. Jadi, Charlie bertanya kepadanya, "Albert, apa pendapatmu?" Albert buru-buru berkata, "Tuan Wade, maafkan saya. Saya selalu berpikir, kita tidak perlu membiarkan Jordan dan Jeffrey terus hidup di dunia. Musuh Anda sekarang ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dan mencoba yang terbaik untuk membawa mereka. Jika ayah dan anak ini kita bunuh diri, tidak akan ada masalah lagi di masa depan." Bab 1142. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jika semuanya terselesaikan dengan membunuh, saya sudah membuat keluarga Webb pasti mati semua. Beberapa orang pantas mati dan harus dibunuh sesegera mungkin, termasuk geng pengemis. Tapi akan membosankan kalau kita terlalu cepat membunuh." Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Coba lihat Ichiro Kobayashi di peternakan anjingmu. Sebenarnya, bisa saja dia dibunuh sejak lama. Tapi kenapa aku harus membuatnya tetap hidup? Itu karena aku pikir lebih menarik jika pria ini tetap hidup. Ada lebih banyak kemungkinan jika dia hidup. Tapi jika dia mati, aku akan kehilangan banyak hal dan banyak kesenangan." Ini juga berlaku untuk keluarga Webb dan keluarga Weaver. Dalam hati Charlie,
Segala sesuatu di dunia ini saling melengkapi dan mengalahkan. Dia menyimpan Ichiro Kobayashi untuk mengalahkan adiknya, Jiro Kobayashi. Dia menjaga kehidupan ayah dan anak keluarga Weaver untuk membuat mereka bertarung melawan Liam. Jika Ichiro benar-benar mati, dia akan sulit menyeimbangkan Jiro Kobayashi dan bahkan Kobayashi Pharmaceutical di masa depan. Dia akan kehilangan alat tawar terbaik. Jika Liam memberontak di masa depan, maka dia dapat menggunakan ayah dan anak Weaver sebagai checks and balances. Ini adalah seni kuno yang digunakan untuk kaisar. Seorang penguasa yang benar-benar bijaksana tidak akan pernah benar-benar mempercayai seorang penjahat. Dan dia juga tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai seorang menteri yang setia. Negara selalu memiliki pejabat pengkhianat. Karena pejabat pengkhianat adalah kunci untuk check and balances pejabat yang setia. Jika seorang menteri yang setia tidak memiliki check and balances seorang pengkhianat, maka dia akan menjadi semakin marah dan arogan. Dan lambat laun juga akan menjadi pengkhianat. Itu sebabnya Charlie perlu melakukan checks and balances satu sama lain dengan orang yang berbeda. Bagaimanapun, keluarga Wade adalah keluarga besar teratas. Anak-anak dari keluarga Wade telah mempelajari 4 buku dan 5 klasik sejak kecil, membiasakan diri dengan sejarah kuno, dan mempelajari teknik-teknik yang diterapkan kaisar. Metode ini selalu diingat dan tertanam dalam hati keluarga Wade. Jadi, Charlie menghibur dan berkata, membunuh Jordan dan anak berarti aku takut pada keluarga Webb. Ini adalah tanda kelemahan, dan saya tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya. Setelah itu, dia berkata dengan ringan, jika tebakan saya benar, keluarga Webb mungkin telah mengirim 8 Raja Surgawi. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke Gunung Golmin. Ah, baik Albert dan Liam tercengang. Liam berkata dengan terkejut. Seharusnya mereka tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka baru saja kehilangan 15 orang, dan mereka harus istirahat sejenak sebelum kembali. Tidak, Charlie berkata dengan tegas. Jika Donald dapat memobilisasi petarung, dia seharusnya sudah mengirimnya sejak lama. Jadi menurutku, orang yang benar-benar dapat mengirim petarung top ini adalah orang tua keluarga Webb. Pengusaha generasi tua masih sangat kuat. Tuan Webb memulai dari nol. Kemampuan, wawasan, dan keberaniannya pasti jauh lebih baik daripada orang awam. Jika dia bertanggung jawab atas segala sesuatu dari balik layar, kemampuannya pasti jauh lebih tinggi dari Donald. Dia pasti akan menyerang. Saat orang berpikir mereka tidak mungkin menyerang, mereka akan memberikan pukulan yang fatal. Setelah itu, dia tersenyum ringan. Dan waktu yang paling tidak mungkin untuk melancarkan serangan adalah setelah kegagalan. Semua orang akan mengira dia pasti akan mundur untuk beristirahat. Tetapi dia ingin mengejutkan lawannya. Albert berseru dan berkata, Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bolehkah kita mengirim seseorang malam ini? Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, lawan mengirim petarung top. Jika kita mengirim banyak orang-orangmu pergi ke Gunung Golmin, kamu mengirim mereka hanya untuk mati. Albert terkejut. Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan? Charlie berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku punya rencanaku sendiri. Lagi pula, cukup jauh terbang dari Sudbury ke Gunung Golmin. Kita masih punya cukup waktu untuk bersiap. Mendengar kata-kata Charlie, mata Liam berkilat gembira. Beban berat di jantung terasa sudah hilang. Jadi, dia berkata dengan penuh terima kasih. Sepertinya Tuan Wade punya rencana. Saya ingin berterima kasih pada Tuan Wade. Orang yang paling takut dengan kembalinya keluarga Weaver adalah Liam. Dia tidak ingin Weaver Pharmaceutical, yang akhirnya dia dapatkan, direbut kembali dalam sekejap mata. Bab 1143. Melihat Liam sedikit gugup, Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Weaver Pharmaceuticalmu akhir-akhir ini? Liam tampak percaya diri dan melaporkan, Tuan Wade, perkembangan keseluruhan farmasi relatif stabil akhir-akhir ini. Hanya ada beberapa kendala dalam pengembangan pasar baru. Apa yang menjadi kendalanya? Charlie menganggap ini aneh. Dengan kekuatan Weaver Pharmaceutical, seharusnya hanya ada beberapa saingan di industri farmasi domestik. Dalam pengembangan obat baru, setelah ditemukannya resep yang baik,
seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika resepnya tidak baik, kekuatan perusahaan farmasi tidak ada artinya. Liam buru-buru menjawab, baru-baru ini, farmasi keluarga Weaver telah banyak berinvestasi dalam pengembangan obat paten Tiongkok yang baru. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi rasa sakit dan menjaga keasaman lambung, mendinginkan darah dan melegakan perut. Ini ditujukan untuk gejala perut seperti sakit perut, asam lambung, dan muntah-muntah. Memiliki efek kuratif yang lebih baik. Charlie mengangguk dan berkata, penyakit perut juga merupakan penyakit yang sangat sering diderita orang-orang modern. Sejauh yang saya tahu, tidak ada terlalu banyak obat perut di China. Kecuali Sanji Huitai, obat Cina terkenal untuk mengobati perut. Kamu seharusnya tidak memiliki banyak halangan, kan? Liam mengerutkan kening dan menjelaskan, ketika saya mengembangkan obat ini, saya melihat banyak orang di kota yang bersosialisasi. Banyak anak muda yang pergi bekerja memiliki masalah perut di usia muda. Ini adalah kelompok pelanggan potensial yang sangat besar. Jadi saya membentuk waktu untuk memecahkan masalah. Saya menemukan resep yang cocok dari resep kuno yang tak terhitung banyaknya. Tapi perusahaan asing sepertinya lebih maju. Mereka mengoptimalkan obat-obatan sejenis menggunakan resep kuno asli kita. Charlie mengerutkan kening. Perusahaan asing menjiplak resep obat kuno tradisional Tiongkok kita. Bukankah perusahaan-perusahaan itu fokus pada pengobatan barat? Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan pengobatan barat. Kobayashi Pharmaceutical mendapat resep kuno dari negara kita. Lalu mereka mengembangkan obat perut berdasarkan resep kuno. Khasiat obat perut ini memang lebih kuat dari obat kita. Sekarang pasar obat perut sudah dikuasai oleh Kobayashi Pharmaceutical. Ini sangat buruk bagi kami. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit kecewa. Tidak diragukan lagi. Kobayashi Pharmaceutical sudah dalam posisi mantap mengembangkan obat kuno Tiongkok dari dulu. Sejak era Masao Kobayashi, mereka telah mendapat keuntungan dari obat-obatan kampo di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Mereka sudah memiliki dasar yang kuat. Farmasi Kobayashi. Charlie tidak bisa menahan kerutan ketika mendengarnya, dan bertanya, Kobayashi Pharma sempat jatuh. Apakah masih sangat kompetitif sekarang? Liam mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, bagaimanapun, Kobayashi Pharma adalah perusahaan farmasi terbaik di Asia. Selama tidak melukai ototnya, mereka masih memiliki daya saing yang kuat. Mereka memiliki laboratorium perangkat keras dan tim research dan development terbaik di Asia. Sehingga mereka dapat mengoptimalkan obat perut berdasarkan resep kuno kita. Charlie sedikit tersenyum. Tidak berpikir bahwa Jiro Kobayashi benar-benar memiliki kemampuannya. Dia pernah menipu 10 miliar dari Kobayashi Pharmaceutical. Dan Jiro dapat memulihkan perusahaannya begitu cepat. Pada saat ini, Liam juga menghela nafas. Esensi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita sendiri tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan akhirnya membiarkan orang asing mencurinya. Sangat jahat. Charlie bertanya, seberapa besar pengaruh Kobayashi Pharmaceutical terhadapmu sekarang? Liam berkata, dari obat perut saja sudah berdampak besar. Dalam jangka panjang, Kobayashi Pharmaceutical sekarang aktif mengembangkan obat-obatan baru. Saya membayangkannya secara bertahap mengikis ruang pengembangan kami di masa depan. Pendapatan sangat mempengaruhi. Dan uang yang diinvestasikan dalam obat-obatan lambung hampir sia-sia. Sedangkan kami masih harus terus mengembangkan obat-obatan baru. Setelah berbicara, Liam berkata lagi, oh ya, ada kompetisi tarung mahasiswa universitas sedunia yang akan segera diselenggarakan. Kompetisi ini akan diadakan di Aorus Hill, disponsori oleh Kobayashi Pharmaceutical, dan publisitasnya sangat besar. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Jiro Kobayashi akan datang? Liam berkata, saya belum tahu ini. Tetapi dikatakan bahwa yang akan menyerahkan hadiah di final adalah eksekutif senior Kobayashi Pharmaceutical. Tidak jelas siapa itu. Mungkin Jiro. Charlie mengangguk sedikit. Bab 1144. Faktanya, ada banyak resep medis kuno yang ajaib yang tercatat dalam buku apokaliptik obat perut saja ada lusinan resep. Jika dia memilih salah satu, dia dapat membantu Liam mengalahkan farmasi Kobayashi sepenuhnya. Namun, obat-obatan adalah industri yang sangat menguntungkan.
Jadi dia pasti dapat membantu Liam sampai sukses. Jadi, dia berkata kepada Liam, "Liam, saya punya beberapa resep bagus di tangan saya. Obat ajaib ini akan laris. Jika saya membeli saham dengan resep itu, berapa banyak yang akan kamu berikan kepada saya?" Liam berkata hampir tanpa ragu, "Tuan Wade, keberadaan saya hari ini sepenuhnya karena usaha Anda. Seluruh farmasi wafer adalah milik Tuan Wade. Bicara farmasi wafer, saya menyerahkannya kepada Anda." Liam berpikir dengan sangat jernih. Tanpa Charlie, mustahil baginya untuk mewarisi wafer parmaseutikal. Jika tidak ada Charlie dan jika ayah dan saudaranya kembali, dia tidak dapat memiliki wafer parmaseutikal. Oleh karena itu, dia bersedia sepenuhnya bergantung pada Charlie. Apalagi jika dia menyerahkan wafer parmaseutikal pada Charlie, Liam tidak akan pernah memberi keluarga wafer kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika resep yang saya berikan kepada Anda lebih manjur daripada obat Peru Kobayashi Pharmaceutical, maka kamu akan memberi saya 80% saham wafer parmaseutikal. Saya akan memberikan resep obat yang bagus di masa mendatang, untuk memastikan wafer parmaseutikal dapat tumbuh menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar di masa depan. Saat itu, kekayaan pribadi kamu bisa melebihi 20 miliar. Aset wafer parmaseutikal saat ini sekitar 2 atau 3 miliar yuan. Namun mereka masih memiliki beberapa hutang. Selain manajemen yang buruk baru-baru ini, ada penurunan kinerja secara keseluruhan. Jika Charlie benar-benar dapat membuat wafer parmaseutikal tumbuh menjadi farmasi besar bernilai ratusan miliar di masa depan, bahkan jika Liam hanya memiliki 10% dia masih dapat melipat gandakan kekayaannya. Jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. Dan dia telah lama mendengar Tuan Wade memiliki obat ajaib. Jika dia mau memberikan resepnya, pasti akan menjadi penjualan besar. Jadi, Liam setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Wade. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan." Charlie tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Liam, tetapi resep berkualitas sangat berharga. Misalnya, obat ajaib pria Vigo. Perusahaan induknya telah menghasilkan keuntungan ratusan miliar dolar dari obat ini. Oleh karena itu, jika dia memberikan resepnya secara cuma-cuma, dia pasti bodoh. Solusi win-win kerjasama adalah yang terbaik. Jadi, Charlie berkata kepada Liam, "Kamu bisa kembali dulu. Saya akan meminta pengacara untuk menandatangani kontrak Anda besok. Aku juga akan memberikan resep pada waktu itu." Albert buru-buru bertanya, "Tuan Wade, bagaimana dengan keluarga Webb?" Charlie tersenyum ringan. "Saya sudah punya rencana. Kamu tidak perlu khawatir." Bab 1145. Ada dua solusi di benak Charlie saat ini. Pertama, dia segera menghubungi Stephen Thompson dan meminta untuk mengirim ahli dari keluarga Wade di East Cliff ke Gunung Golmin untuk mencegat mereka. Ada banyak master di keluarga Wade. Seharusnya akan sangat mudah melahirkan dengan 8 Raja Surgawi. Yang kedua, dia langsung menuju Gunung Golmin dan langsung menangani 8 Raja Surgawi. Setelah berpikir selama beberapa detik, Charlie memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan urusannya sendiri. Pergi ke Gunung Golmin dan mengurus 8 Raja Surgawi. Charlie semakin memahami isi buku apokaliptik. Ini membuat kekuatan terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi oleh energi spiritual. Saat ini dia sudah jauh berbeda dari orang biasa. Belum lagi dia telah menyempurnakan dan mengandalkan pil peremajaan. Pil ini telah mengangkat tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan Charlie sudah jauh meningkat. Belasan 8 Raja Surgawi belum sebanding untuk melawan Charlie. Dia harus pergi ke Gunung Golmin secepat mungkin. Karena 8 Raja Surgawi dari keluarga Webb kemungkinan besar sudah berangkat. Sudbury berjarak ratusan kilometer lebih jauh ke selatan dari Aurus Hill. Ini memberi Charlie sedikit waktu. Jika efisien, sangat mungkin tiba di Gunung Golmin sebelum kedatangan 8 Raja Surgawi. Jadi dia segera menghubungi Ishak dan berkata, "Mungkin kamu mengatur pesawat untukku. Aku harus segera ke Gunung Golmin." Ishak buru-buru berkata, "Tidak masalah, Tuan Muda. Ada jet bisnis kita di Bandara Aurus Hill. Itu adalah jet bisnis sipil tercepat di dunia yang khusus disesuaikan untuk keluarga Wade."
Jauh lebih cepat dari pesawat biasa. Oleh karena itu, Ishak berkata, keluarga Wade selalu percaya bahwa waktu lebih penting daripada yang lainnya. Jadi pesawat keluarga Wade harus lebih cepat dari semua jet pribadi lainnya. Bagus sekali, Charlie berkata dengan puas. Sekarang kamu bisa mengatur pesawat bersiap untuk lepas landas. Dan sekarang tolong helikopter Shangri-La jemput saya di Elite Thompson. Saya harus mengangkut ke bandara. Tidak masalah, Ishak berkata. Dan buru-buru bertanya, Tuan, apakah Anda memerlukan bantuan untuk ke Gunung Golmin kali ini? Jika Anda menelepon, saya bisa menelepon keluarga. Charlie berkata dengan ringan. Saya tidak membutuhkan bantuan. Bantu saya saja menyiapkan helikopter, lalu terbang dengan pesawat. Saya harus menggunakan waktu tercepat untuk sampai ke desa di kaki Gunung Golmin. Tidak masalah, Ishak segera berkata. Saya akan mengaturnya. Jika tidak ada helikopter di Gunung Golmin, saya akan segera memindahkannya dari tempat lain. Masalah ini pasti akan selesai sebelum Anda tiba di Gunung Golmin, Tuan. Bagus sekali. Charlie menutup telepon dengan puas. Dan Albert segera berkata, Tuan Wade, saya bersedia ikut bersamamu. Liam di samping juga menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Wade, saya juga bersedia ikut bersamamu. Charlie berpikir sebentar, lalu berkata kepada keduanya, karena kalian ingin pergi, ikutlah denganku. Keduanya mati-matian dan setia kepada Charlie. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka ingin membiarkan Charlie pergi ke Gunung Golmin sendirian. Charlie juga tahu betul bahwa agar mereka berdua lebih berkomitmen padanya. Dan sekarang mereka harus melihat kekuatan dirinya yang sebenarnya. Terutama Liam. Charlie harus memastikan bahwa orang ini tidak berpikir dua kali tentang dia sebelum dia memberikan resep ajaib dari buku apokaliptik dengan yakin. Jadi kali ini ke Gunung Golmin. Biarkan dia merasakan pengalaman dan melihat kekuatan sebenarnya dari kapal. Segera, helikopter Ishak terbang ke Villa Elite Thompson. Charlie, Albert, dan Liam masuk ke helikopter dan segera menuju Bandara Aurus Hill. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.